Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Kali ini pembahasan tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, bagian yang ketiga. Video yang ketiga. Subbab yang kita bahas kali ini adalah tentang menentukan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagi kalian yang pertemuan yang kedua tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dengan pemfaktoran, sudah paham. Sekarang kita tingkatkan lagi dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Tidak usah banyak komentar. Mari kita bergabung dalam pembelajaran matematika subbab menentukan penyelesaian dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu sebagai atensi kalian dalam video pembelajaran seperti ini. Mari kita bergabung ke pembahasan materi. Pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga tentang persamaan kuadrat, masih dalam persamaan kuadrat, tapi subjudulnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Pada pertemuan yang kedua, kita kerjakan dengan cara pemfaktoran. Sekarang pertemuan yang ketiga dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Mari kita ikuti selanjutnya. Indikatornya sama, menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Tujuannya kita dapat menentukan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi setelah kita mempelajari persamaan kuadrat dengan melengkapkan persamaan kuadrat, kalian diharapkan harus dapat menentukan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lanjutkan. Subbab yang C, menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya gimana? Suatu persamaan kuadrat secara umum adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita selesaikan. Langkah yang pertama, kita pindahkan C. Jadi misalkan, kita tulis ini ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Langkah yang pertama pindahkan C, berarti nanti AX kuadrat plus BX sama dengan min C. Langkah yang ketiga, ubahlah nilai A, koefisien dari X menjadi 1. Jika kita rubah koefisien A menjadi 1 pasti jadi 1, maka ini harus kita bagi dengan A, sehingga diperoleh X kuadrat plus B per AX sama dengan min C per A. Setelah itu ubahlah ruas kiri menjadi kuadrat dari suku 2, sedangkan ruas kanannya nilai sesuai dengan ruas kiri. Maksudnya gini, ini harus kita rubah menjadi bilangan kuadrat, maka ini adalah C per A plus berapa. Ingat, kalau kita perhatikan X plus 3 kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. 9 adalah 3 kuadrat. Sekarang kalau saya buat gini, X titik-titik kuadrat dari X kuadrat plus 6X plus 9. Sekarang di sini dari mana? Ini adalah, kalau di sini plus maka ini adalah plus 6. Di sini berapa? Ini diperoleh dari ke sini ya. Nah, kita perhatikan. Untuk menghitung yang di sini berarti
6/2. 6/2. Sehingga kalau di sini B per A X, maka ini nanti adalah X plus B per A per 2. Ini diberi dari B per A per 2 kuadrat. Dengan kata lain, maka hasilnya adalah X plus B per 2A dikuadratkan sama dengan min C per A plus B per 2A kita kuadratkan. Seperti ini ya. Kita laksanakan selanjutnya. Maka ruas kanan dihilangkan sehingga ruas kanan menjadi 2 akar kuadrat. Ini seperti ini ya. Ini adalah 2/2 kuadrat suku 2. Maka tinggal menentukan berapakah nilai X1 dan nilai X2. Kita lanjutkan. Soal yang pertama. Dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita mulai dari sini. Kebetulan persamaan kuadratnya X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Ingat, koefisien dari X kuadrat harus 1. Kebetulan di sini sudah 1, sehingga langkah selanjutnya tinggal kita pindahkan nilai C. Sehingga X kuadrat plus 6X sama dengan min 9. Kemudian kita buat pangkat 2. Min 9. Sekarang di sini X. Kalau sini plus, ini plus. 6X itu sebetulnya berasal dari 2 kali berapa hasil kali X. Hasilnya 6. Berarti ini kan 3. Kalau di sini ditambah 3, ini juga harus ditambah dengan 3 kuadrat. Sehingga diperoleh X plus 3 kuadrat sama dengan min 9 ditambah 9, sehingga hasilnya 0. Kalau sudah seperti ini, kuadratnya kita hilangkan dengan X plus 3 sama dengan plus minus akar 0. Kebetulan plus minus akar 0 hasilnya adalah plus minus 0. Ini ada plus minus, berarti kita gunakan X1 dan X2, sehingga X1 sama dengan 0. Di sini min 3 ya, plus 3 kita pilih jadi min 3 sama dengan 0. Sehingga X yang kedua juga sama dengan min 0, tapi min 0 kan tidak ada, kita tulis 0 saja. 0 min 3 sama dengan berapa? 0 min 3, ini kan kita tulis gini ya, hasilnya adalah min 3. X2 nya juga sama, hasilnya adalah min 3. Kebetulan X1 dan X2 itu sama, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis min 3. Selanjutnya kita selesaikan dengan pemfaktoran. Apakah betul X nya sama dengan min 3? Kita lihat saja dengan pemfaktoran. Jadi X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Pertemuan yang kedua, kurungnya kan 2. Berarti ini X 3 plus di sini plus, sehingga X1 kita ambil yang depan sama dengan min 3. X yang kedua kita ambil yang belakang, hasilnya juga min 3, sehingga HP-nya adalah min 3. Sama ya, ini min 3, ini min 3. Kalau ini dengan kuadrat sempurna ya. Sekarang kita lanjutkan yang B ini ya, yang B. Kita pakai yang ini. Kebetulan A-nya 1, sehingga tinggal kita pindah aja. X kuadrat plus 5X sama dengan 14. Setelah itu kita buat kurung. Ini 14 sama, ini ditambah. Tambahnya dari mana? Kita tergantung dari sini ya. Ini X tambahannya di sini itu tergantung dari penambahan di sini. Dari mana ini? B dibagi 2, berarti 5/2. Ini juga 5/2. Ingat dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan. Kita selesaikan
14 plus 25 per 4. Penyebutnya disamakan. Nah, berarti sini adalah 14 kali 4. Hasilnya adalah berapa ini? 16, 56 per 4 ditambah 25 per 4 sama dengan, kita selesaikan, berarti 81 per 4. Sekarang kuadratnya kita hilangkan, plus 5 per 2 sama dengan, ingat kuadrat hilang, ganti plus minus akar 81 per 4. Hasilnya adalah plus minus akar 81 itu 9, akar 4 itu 2. Sekarang kalau sudah seperti ini, ada plus minusnya seperti ini ya, kita langsung mencari X1. X1 kita pakai yang plus, berarti 9 per 2. Ini plus 5 per 2, kita pindah jadi min 5 per 2, sehingga diperoleh 4 per 2 sama dengan 2. Sekarang X yang kedua kita pakai yang negatif, berarti min 9 per 2. Dari sini min ya, min 9 per 2 dikurangi 5 per 2, hasilnya min 14 per 2 sama dengan min 7. Jadi HP-nya adalah 2 atau min 7. Nah, seperti pertemuan yang kedua kemarin ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini yang A-nya lebih dari 1. Caranya 2x kuadrat min 6x, C-nya dipindah jadi 3. Kemudian dibagi dengan 2. Berarti x kuadrat min 3x sama dengan 3 per 2. Setelah itu kita buat seperti ini. 3 per 2 ditambah, nah kan gini. Ini adalah x, kalau di sini min, ini min. B-nya kan 3. Kita pakai yang ini ya, B-nya 3 berarti 3 per 2. Ini berarti 3 per 2. Kalau kita selesaikan berarti 3 per 2 ditambah 9 per 4. Disamakan penyebutnya 4. Sini kan 2 jadi 4. Berarti ini 3 kali 2, ini 9. Sama dengan 6 tambah 9, betul ya, 6 tambah 9 per 4. Saya ulangi, 3 per 2. 3 per 2 dibuat 4, berarti kan dikalikan 2, bawah dikalikan 2, atas dikalikan 2, sama dengan 15 per 4. Itu ya, 15 per 4. Bisa difahami? Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang untuk mencari nilai X1. X1 sama dengan berapa? Sekarang kita lihat. X min 3 per 2 sama dengan plus minus akar 15 per 4 sama dengan plus minus akar 15 tidak bisa, akar 4 berarti 2. Kalau terjadi seperti ini berarti kita mencari X1 sama dengan, pakai yang plus kan, akar 15 per 2 ditambah 3 per 2. Kebetulan penyebutnya kan sudah sama. Ingat pada saat kita mempelajari bentuk akar, berarti 3 plus akar 15 dibagi 2. Ini adalah X1. Sekarang X2 nya sama dengan min akar 15 per 2 ditambah 3 per 2. Hasilnya adalah, bisa kita tulis ya, yang positif ditaruh di depan. Nah, ini adalah X2 nya. Terus penulisannya HP, himpunan penyelesaian, berarti 3 plus akar 15
per 2 atau 3 min akar 15 per 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut ke sini. C-nya sudah tidak ada, berarti tinggal kita ngerubah. Ini dibagi dengan 3. Kalau kita bagi 3 berarti x kuadrat plus 2x sama dengan 0. Tinggal kita buat seperti ini. Ini berarti x 2 dibagi 2 selalu dibagi 2, b-nya selalu dibagi 2 plus 1. Ini berarti 1. X plus 1 kuadrat sama dengan 1. Ya. Kemudian kuadratnya kita hilangkan, x plus 1 sama dengan plus minus akar 1 sama dengan plus minus 1. Kita mencari x1 berarti kita pakai yang positif, 1 min 1 sama dengan 0. X yang kedua berarti min 1 min 1 sama dengan min 2. Jadi HP-nya adalah 0 atau min 2. Ya, ini penyelesaiannya. Kita lanjut soal nomor C. Ini saya kira kalian kerjakan sendiri, bisa ya, dicoba lagi. Maka pertama kan dibagi 2, jadi x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Kemudian dibuat gini, ya, kuadrat. Jadi ini x plus 3 per 2. Sini berarti 3 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4. X1 x plus 3 per 2 kuadratnya saya hilangkan, jadi plus minus akar 9 per 4. Hasilnya adalah plus minus akar 9, 3 akar 4, 2. Kalau kita mencari x1 berarti kita pakai yang positif, 3 per 2 dipindah, yang ini dipindah, jadi min 3 per 2, hasilnya 0. Kalau kita mencari x yang kedua berarti kita pakai yang negatif, min 3 per 2, min 3 per 2, jawabannya adalah min 6 per 2 sama dengan min 3. X1 x2, sehingga HP-nya adalah 0 atau min 3. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana? Ini yang A. Kita mulai yang A ya. Seakan-akan kan tidak persamaan kuadrat. Kita buat persamaan kuadrat. Min 10 per x sama dengan 0. Ini berarti semua dikalikan dengan x, sehingga diperoleh x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadratnya. Setelah itu C-nya dipindah sama dengan 10, dibuat kurung, 10 plus kurung kuadrat x plus ini pasti b per 2. Ini berarti b nya 3 per 2, 10 plus 9 per 4 dibuat 4. Ini jadi 40, ditambahkan 49 per 4. Setelah itu kuadratnya hilang, kuadrat hilang jadi akar, tapi sebelumnya harus ada plus minus 49 per 4. Hasilnya adalah plus minus akan 49, 7 akan 42. Nah, sekarang kita mencari x1. X1 sama dengan, kita pakai yang plus 7 per 2. Kemudian di sini plus 3 per 2 dipindah ruas jadi min 3 per 2. Hasilnya 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian kalau kita mencari x yang kedua sama dengan, kita pakai yang min 7 per 2 dikurangi 3 per 2 sama dengan min 10 per 2 sama dengan min 5. Jadi HP-nya adalah 2 atau min
5 begitu ya. Nah, untuk yang B, yang ini silahkan dicoba. Lanjut. Sekarang yang ini. Saya tidak semuanya, tapi nanti ada saya beri kesempatan kalian untuk mencoba. Ini langkah pertama, C-nya dipindah sama dengan 2 gitu kan. Kemudian A-nya dihilangkan, 3-nya jadi 1 dibagi 3. X kuadrat min 1/3. X sama dengan 2/3. Ingat 2/3. Bisa dipahami. Setelah itu ini dibuat kurung, 2/3 ditambah kurung kuadrat. Ini X, ingat B dibagi 2. Kalau sini min berarti ini min ya. 1/3 ini kan B dibagi dengan 2. Ingat 2 ada 2/1. Jadi 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6. Ini jadi 1/6. Ini juga sama, 1/6. 2/3 ditambah 1/36. Penyebutnya disamakan. 36, sini 36. Berarti 2 kali 12. 1 sama dengan 24 tambah 1/36 sama dengan 25/36. Sekarang kita cari X1 dan X2. X1 harus kita cari akarnya dulu. X min 1/6 kuadrat T hilang, jadi plus minus akar 25 dibagi 36 sama dengan plus minus akar 25 itu 5 dibagi 6. Kalau kita mencari X1 kita pakai yang positif. Kemudian ini dipindah ruas jadi plus 1/6, jadi 6/6 sama dengan 1. X yang kedua sama dengan kita pakai yang negatif, 5/6 ditambah 1/6 sama dengan min 4/6. Disederhanakan berarti min 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 atau min 2/3. Demikian, saya minta kalian untuk serius, bukan lagi kebingungan tapi tambah paham ya. Kita lanjut. Nah, ini kalian coba ya, ini dicoba, diselesaikan. Kemudian kita lanjut nomor 5. Betulnya ini tidak sulit kok ya, gampang kan ya. 3x kuadrat plus 14x min 5 sama dengan 0 ya. Seperti biasa 3x kuadrat plus 14x min 5 dipindah jadi plus, dibagi 3. X kuadrat plus 14/3x sama dengan 5/3. Baru dikurung 5/3 ditambah kurung kan gini ya. Jadi X plus 14/3 dibagi 2 berarti 14/6. Ini juga 14/6 dan seterusnya ya. Ini kan 5/3, 14 kali 14 ini kan 6, 1, 5 41 berarti 196. Berarti 196/36 disamakan penyebutnya 36. Oke, 36 196 ini berarti kali 12. 5 kali 12 60. Peroleh di sini 652/36. Sekarang tinggal kita cari X plus 14/6 kuadrat saya hilangkan jadi akar 256/36.
tapi ini harus ada plus minus, sama dengan plus minus akar 256 berarti 16 per 6. X1 sama dengan 16 per 6 dikurangi 14 per 6 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1/3 ya. Kemudian X yang kedua sama dengan kita pakai yang negatif kan, berarti negatif 16 per 6 dikurangi 14 per 6, hasilnya adalah min 30 per 6 sama dengan min 5. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jawabannya adalah yang sepertiga dengan min 5 ini ya, yang B seperti latihan yang pada pertemuan yang kedua. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau misalkan kita di sini X plus titik-titik kuadrat sama dengan X kuadrat plus BX plus C, ini berapa ini? Ingat di sini ya, jadi di sini adalah B per 2 ya. Kalau misalkan di sini X min titik-titik kuadrat, sini berarti X min K X min C, berarti sini adalah K per 2. Ini tergantung dari sini ya, selalu dibagi 2. Contohnya, nah kita mulai dari sini kan, X plus 7 kuadrat sama dengan X kuadrat plus 14X plus 49. Sekarang kalau ini saya rubah, X plus titik-titik kuadrat sama dengan X kuadrat plus 14 plus titik-titik. Jadi sini kan 14 bagi 2, ini kan 14 bagi 2. Sini berarti hasilnya kan 7 wah kan gitu kan. Nah demikian kita lanjutkan. Nah contohnya ini kamu selesaikan ya, berapakah panjang ini tulisannya ya, panjang, nah, sisi-sisinya kemudian luasnya. Ini Pitagoras ya, kita pakai Pitagoras. Kalau kita beri A B C, berarti langkah pertama adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat harus sama dengan BC kuadrat. Tinggal ganti aja AB X plus 2 AC 2X, kemudian ini 10, hasilnya X kuadrat plus 4X plus 4 plus 4X kuadrat sama dengan 100 ditambah jadi 5X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi 100 kan gitu kan. Nah sekarang kita selesaikan lagi, plus 4X min 96 sama dengan 0. Nah kalau kita faktorkan mudah ya, tinggal kalau kita faktorkan tinggal gimana. Nah udah kita pakai ini aja lah, 5X kuadrat 4X sama dengan 96 bagi 5 kan gitu kan. X kuadrat plus 4 per 5X sama dengan 96 per 5, tinggal gini kan, 96 per 5 ditambah, nah kan gini. Nah kamu selesaikan dulu ya, ini tugas kalian ya. Kalau kita faktorkan ya lebih mudah. Seandainya di sini kita cara pemfaktoran, nanti kamu coba selesaikan tadi ya, 5X kuadrat plus 4X min 96. Kita akan buat 5X, ini berarti X. Nah berapa kali berapa, hasilnya 96. Oke, berapa kali berapa, hasilnya 96. Dari sini adalah 4 kali 14,
Sini yang positif, sini yang negatif. Jadi 5x plus 14 sama dengan 0. 5x sama dengan min 14. X1 sama dengan min 14 per 5 ya. Kemudian X yang kedua, jadi X yang kedua sama dengan 4. Ini jawabannya. Ini nanti diselesaikan ya, ini diselesaikan. Jawabannya nanti adalah sama seperti ini. Ini jawabannya ya. Harus ketemu jawabannya. Panjang sisinya jadi tinggal yang memenuhi yang mana? Yang negatif ini tidak memenuhi ini. Jadi yang dipakai adalah yang X sama dengan 4. Tinggal ini ganti X sama dengan 4. Berarti 6. Ini jadi 8. Jadi sisinya adalah AB sama dengan 6. Kemudian AC sama dengan 8. Sekarang yang B, berapakah luas? Luas kan setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 6, tingginya 8. Sehingga diperoleh luasnya adalah 24 cm persegi. Itu ya. Ini luasnya. Terus nomor 6. Nah, kalian coba, ini sudah pertemuan pertama sudah ketemu dengan cara pemfaktoran. Sekarang pertemuan yang ketiga ini kamu coba dengan apa? Melengkapkan kuadrat sempurna. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan bergabung pada pembelajaran matematika tentang persamaan kuadrat bagian yang ketiga. Setelah pertemuan yang ketiga ini kami buat lagi, yaitu pembelajaran matematika tetap babnya persamaan kuadrat, tapi subbabnya adalah menentukan penyelesaian dengan cara rumus ABC. Adalah video yang keempat. Oke, terima kasih. Kalian sudah bergabung, semoga memberi manfaat untuk kita semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.